Halo semuanya, kenalin aku Vira Angelina, mahasiswa Statistika Bisnis di ITS. Yuk kenalan juga sama teman-teman aku. Hai, aku Rifda Maulidia. Aku juga mahasiswa Statistika Bisnis di ITS. Aku juga. Namaku Damayanti Sulfita Aisyah. Salam kenal ya. Pernahkah kamu membayangkan mengelompokkan data bukan berdasarkan jarak langsung, tetapi dari hubungan atau konektivitas antar titik data? Artinya, kamu perlu kenalan nih sama metode spectral clustering. Nih aku perjelas. Spectral clustering adalah teknik clustering yang memanfaatkan spektrum atau eigenvalue dari matriks kemiripan data untuk melakukan reduksi dimensi sebelum mengelompokkan data dalam ruang dimensi yang lebih rendah. Teknik ini sangat efektif untuk mengenali pola klaster yang kompleks dan non-linear yang sulit diidentifikasi oleh algoritma clustering tradisional seperti K-means. Misalnya, kita punya data dalam bentuk dua lingkaran terpisah. Jika kita gunakan K-means, data ini akan sulit dipisahkan. Tapi, dengan spectral clustering, kita membentuk graf, mempelajari struktur konektivitasnya, dan hasil klasternya jauh lebih baik. Algoritma spectral clustering terdiri dari beberapa langkah utama. 1. Buat matriks kemiripan. Itu menghitung seberapa mirip atau dekat setiap pasangan data. Yang kedua, hitung matriks Laplacian, yaitu transformasi matriks kemiripan menjadi Laplacian. Yang ketiga, cari eigenfaktor dengan mengambil K eigenfaktor dengan eigenvalue terkecil dari Laplacian. Dan yang keempat, transformasi data, gunakan eigenvektor untuk membuat representasi data baru. Dan yang kelima, klaster data, terapkan K-means pada data yang sudah ditransformasi. Nah, kelebihan dari spectral clustering yang pertama adalah mampu menangani klaster non-linear atau non-convex. Yang kedua, berbasis struktur konektivitas data. Yang ketiga, fleksibel terhadap ukuran dan bentuk klaster. Yang keempat, dapat digunakan untuk data berbasis graf. Dan yang kelima, tidak perlu menentukan sentroid. Adapun kekurangannya, yang pertama tidak efisien untuk data skala besar, yang kedua sensitif terhadap parameter sigma dan k, yang ketiga perlu pembangunan graf, yang keempat rentan terhadap outlier, dan yang kelima hanya bekerja untuk data numerik. Selanjutnya akan dilakukan tutorial untuk melakukan analisis spectral clustering dengan menggunakan Python. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan import library yang akan digunakan untuk menganalisis spectral clustering. Langkah selanjutnya melakukan load dataset yang digunakan, yaitu dataset diabetes, dan melakukan pengecekan variabel-variabel apa saja yang terdapat dalam dataset serta tipe variabelnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 20 variabel. Di antara 20 variabel tersebut terdapat 5 variabel yang bersifat kategorik. Selanjutnya dilakukan pre-processing data. Pre-processing data ini dilakukan dengan cara menghapus variabel-variabel yang bersifat kategorik dan mengisi nilai kosong dengan forward fill. Langkah selanjutnya yaitu dengan standarisasi data dengan standar scalar. Langkah selanjutnya yaitu analisis K-means clustering untuk dilakukan perbandingan dengan spectral clustering. Jumlah cluster yang ditentukan yaitu sebanyak 3 cluster. Selanjutnya yaitu dilakukan analisis spectral clustering dengan jumlah cluster sebanyak 3. Langkah selanjutnya kemudian dilakukan analisis dengan TSNE untuk visualisasi 2 dimensi atau 3 dimensi dari data yang berdimensi tinggi. Analisis ini dilakukan karena algoritma nonlinear dimensionality reduction-nya menangkap struktur data lokal dan global dan memetakan data ke 2 dimensi atau 3 dimensi untuk visualisasi tanpa mengubah bentuk alami klasternya. Oleh hasil visualisasi data K-means clustering dan spectral clustering. K-means clustering yang berada di kiri menunjukkan bahwa pembagian datanya berdasarkan pemisahan linear atau geometrisnya. K-means ini mengasumsikan bentuknya ini klaster bulat dan meminimalkan jarak Euclidean ke pusat klaster. K-means ini kurang efektif dalam menangani struktur kompleks yang tidak terpisah secara garis lurus.
Selanjutnya, analisis visualisasi spectral clustering yang berada di kanan. Spectral clustering ini membentuk klaster dengan pemisahan yang lebih natural berdasarkan struktur konektivitas lokal antar titik. Pemisahan ini lebih jelas secara visual, yaitu terdapat tiga warna yang tidak tumpang tindih dan sesuai dengan struktur data dari data yang divisualisasikan. Spectral clustering ini lebih unggul ketika bentuk cluster tidak konveks atau tidak memiliki struktur teratur. Wah, seru juga ya belajar spectral clustering. Ternyata dia pakai pendekatan graf, bukan sekedar jarak kayak Kamins. Yap, karena dia fokus ke eigenvalues dan Laplacian matrix. Cocok banget buat data yang bentuknya nggak bisa dipisahin linear. Tadi sempat mikir, ini matematikanya mau ngalamin Avengers apa gimana? Tapi begitu lihat hasil clusteringnya, langsung sih, rapi banget. Dan paling keren, dia bisa ngebaca struktur kompleks, kayak bentuk cincin atau dua klaster yang melingkar. Intinya, kalau data kamu bentuknya rumit, spectral clustering bisa jadi senjata rahasia. Tapi tetap ya, preprocessing itu wajib. Setuju. Jangan lupa juga tentuin jumlah klasternya dulu. Soalnya algoritma ini tuh nggak bisa nebak jumlah klaster sendiri. Oke deh, kayaknya cukup dulu sesi ngulik kita kali ini. Semoga makin paham dan siap praktek. Jangan takut eksperimen, dunia machine learning itu luas. See you di video selanjutnya atau mungkin di klaster sebelah.